Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga pemirsa TV9 selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran menjalankan ibadah puasa serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali saya Alvina Haji hadir kembali menyapa Anda dalam program Zakat dan Wakaf Corner bersama dengan Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan untuk tema kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang zakat maslahat, manfaat, dan berdampak. Bersama dengan narasumber kita, Gus Dr. Ahmad Syauqi SH.M.Hum, Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Gus Syauqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Saya baik. Saya sehat ya Gus ya. Dan tentunya hari ini di bulan puasa, di sore hari ini kita akan berbagi ilmu kepada pemirsa TV9 untuk membahas tentang zakat yang fokusnya kepada terkait pengelolaan. Namun sebelum kita bahas lebih jauh terkait pengelolaan, bagaimana sistem ataupun prinsip-prinsipnya, mungkin bisa dikenalkan kepada masyarakat yang bisa dimaksud dengan zakat maslahat ataupun zakat manfaat dan juga zakat yang berdampak. Itu bagaimana, Gus? Baik, Mbak Elvina ya. Ini serasa itu kembali ke kampung nih. Apa namanya? Karena asli Surabaya dan arek-arek Surabaya. Mbak Elvina, pertanyaan menarik Mbak ketika bicara beragama maslahat, berzakat manfaat, dan tentunya berdampak. Lah, apa sih zakat itu gitu kan? Pertanyaannya, zakat ini kan merupakan satu kewajiban ya bagi seseorang yang muslim yang tentunya juga telah memenuhi nisab haulnya. Nah, di sini ada undang-undang Mbak Elvina. Jadi undang-undang ini tahun 2011 nomor 23 yang jelas sekali bahwa posisi undang-undang ini merupakan bentuk sikap negara dalam memberikan recognize kepada masyarakat. Lah, seyogianya kan kalau zakat itu kan menjadi ketentuan syariah. Lah, ketika ketentuan syariah dan kemudian akhirnya diatur di dalam undang-undang, maka tentunya ada proses resiprositas di situ, karena sebenarnya zakat ini merupakan forum internum. Nah, jadi kalau kita mengenal dunia hukum itu ada dua, ada forum internum dan forum eksternum. Kalau forum internum ini menjadi klausul kewajiban atas seseorang muslim hubungannya dengan Tuhannya. Nah, sedangkan di satu sisi dikatakan resiprositas karena dia berada di forum eksternum. Apa itu forum eksternum? Forum eksternum itu merupakan ruang di mana kemudian peran zakat mempunyai fungsi sosial. Hablum minallah, hablum minannas. Yes. Nah, disitulah. Maka kita katakan recognize ini mempunyai dampak resiprositas dengan kesejahteraan. Maka apa sih prinsipnya? Kalau bicara undang-undang tentunya kalau kita ada 7 prinsip dengan 2 tujuan. 7 prinsip ada 2 tujuan. Jadi ini yang harus teman-teman pengelola zakat, Basnas ataupun LAS ya, harus memahami betul di sini. Nah, 7 prinsip itu diantaranya adalah satu, syariat Islam. Bahwa sumber undang-undang ini, sumber zakat ini adalah, itu yang saya katakan tadi merupakan syariat Islam. Yang kedua harus amanah. Jadi pengelolanya harus betul-betul dapat diyakini dan betul-betul kemudian tidak boleh menyelewengkan. Lalu yang ketiga itu adalah berkepastian hukum. Artinya bahwa kita, kenapa sih kemudian Basnas dan LAS ini secara kelembagaan itu assurance-nya atau pendiriannya ada di negara, bahwa Basnas provinsi, kota, kabupaten itu didirikan oleh Kementerian Agama. LAS atau lembaga amil zakat ini
boleh mengoperasionalisasikan pengelolaan zakat itu dengan izin dari pemerintah. Oh, boleh melakukan proses Ya. itu tadi, tapi harus mendapatkan izin dari Kementerian Iya. Agama. Nah, definisi lembaga pengelola zakat di dalam konteks ketatanegaraan kita itu memang dalam perspektif lembaga. Oke. Maka di sini kemudian kenapa sih harus di negara? Karena memang ada proses di mana negara harus memberikan kepastian hukum pada muzaki dan mustahik. Muzaki itu kan pemberi zakatnya nih. Dia kan ingin beramal baik nih, ya kan. Terus kemudian ya jangan sampai niat baiknya ini kemudian diselewengkan, Iya. atau tidak sampai kepada mustahik yang seharusnya membutuhkan. Harus terarah. Harus terarah. Lah, maka kenapa kemudian secara kelembagaan ini baik Basnas ataupun LAS ini depend on pemerintah. Dan pemerintah harus memberikan permit di sini. Maka ada proses assurance atau kemudian proses jaminan. Lalu kemudian ada akuntabilitas, prinsip dan kemudian transparansi. Nah, ini merupakan prinsip yang saya pikir menjadi pedoman bagi lembaga amil zakat dan ataupun Basnas ya. Lah, ini baru prinsip Mbak Elvina. Dua tujuannya, kenapa kemudian negara ini menghadirkan undang-undang zakat? Karena dua kepentingannya. Agar pengelolaannya itu menjadi efektif dan efisien. Ketika pengelolaannya efektif dan efisien, maka kemudian ada dampak di situ. Dampaknya adalah kesejahteraan dan kemudian penanggulangan kemiskinan. Maka persis di dalam beberapa dalil di dalam Quran, aqimus sholah wa atuz zakah, itu kan. Maka dirikanlah kamu sholat, itu kan, dan keluarkanlah zakat. Nah, di sini kemudian membuktikan bahwa kepentingan zakat ini adalah kepentingannya untuk fakir miskin. Nah, apa yang ada di dalam Quran dan apa yang kemudian ditahbiskan di dalam undang-undang ini menjadi sangat inline. Kepentingannya adalah ada kepentingan kemiskinan dan kepentingan kesejahteraan. Itu pentingnya bahwa zakat ataupun lembaga zakat itu terdaftar atau resmi. Iya. Itu juga salah satunya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga. Karena sejauh ini mungkin memang Gus ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya kalau ingin berzakat itu percayanya kepada sebuah lembaga. Masih ada yang kalau berzakat maunya mungkin kalau di perkampungan mungkin kan masih ilmiah lah, alamiah, manual, mungkin zakat sesuai dengan keinginan saya, ingin zakat ke ini, ke situ. Tapi mungkin dengan adanya lembaga ini tadi bisa menjadi terstruktur, begitu yang dimaksud ya? Iya, tentunya ya itu tadi, karena apapun ini kan uang dari masyarakat ya. Orang berzakat itu kan kepentingannya untuk kepentingan ubudiyah kan sebenarnya, urusan bagaimana dia bertakwa kepada Tuhannya kan. Dan tentunya bagi amil zakat di sini juga harus menjaga kan kepercayaan orang yang telah menyalurkan zakat ini. Nah, sedangkan asnaf atau mustahik ya, itu kan sudah jelas di situ, ada fakir, ada miskin. Nah, pertanyaannya kemudian hari ini angka kemiskinan itu masih sekitar 24 juta. Kemiskinan masih tinggi. Iya, di samping kemudian nilai APBN kita kan hari ini itu juga tinggi kan, yang untuk kepentingan beberapa program seperti PKH dan lain sebagainya itu kan. Kira-kira demikian. Nah, untuk mengenalkan program-program atau pengelolaan zakat yang ada di Kementerian Agama ini perlu diketahui oleh masyarakat juga bagaimana prinsip-prinsip yang berlaku. Ini akan kita lanjutkan lagi Gus di segmen berikutnya. Baik pemirsa TV 9, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner TV 9 Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Zakat dan Wakaf Corner TV 9 Nusantara, spesial di bulan Ramadan. Kali ini kita membahas tentang zakat dan juga wakaf, namun di episode kali ini kita lebih fokuskan kepada zakat maslahat, manfaat, dan berdampak, yang mana kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat awam, biar lebih percaya seperti yang tadi dikatakan Gus Syauqi, bahwa melalui lembaga ini mungkin zakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada lembaga ini akan lebih terarah, tersalurkan dengan tepat sasaran begitu. Nah, dalam prosesnya untuk bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan lain sebagainya itu kan berhubungan dengan cara pengelolaannya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pengelolaan sistem zakat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Elvina. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dulu ya beberapa
konteks kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Jadi jadi kalau bicara undang-undang itu kira-kira demikian. Jadi terkait dengan pendirian kelembagaan itu ada dua bentuk, ya kan? Satu didirikan, nah itu namanya Basnas. Siapa sih? Kementerian Agama dalam hal ini. Nah, lalu kemudian yang kedua itu LAS, Lembaga Amil Zakat ini harus mendapatkan izin dari pemerintah. Lah, setelah lembaganya ada, kemudian orangnya. Siapa orang ini? Karena orang itu yang disyaratkan pada zamannya Kanjeng Nabi itu kan dulu saat itu Baitul Mal. Jadi amil itu harus diangkat oleh penguasa. Maka kenapa kemudian Basnas RI itu yang menetapkan kepresnya adalah presiden. Sedangkan kalau pemerintah provinsi, kota, kabupaten di masing-masing levelnya. Lah, ini artinya menunjukkan secara kelembagaan ini ada pemerintah nih di sini. Oke. Yang kedua masuk manajemennya. Ya, ini yang disebut sebagai pengelolaan zakat. Nah, manajemen ini meliputi satu perencanaan, kedua pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan. Yang ketiga itu pengendalian dan keempat pelaporan. Nah, ini proses manajemen nih. Setelah kemudian manajemen ini dilakukan oleh Basnas dan LAS, gitu ya. Lalu kemudian ketemu lagi sama pemerintah. Ada fungsi pembinaan. Lalu kemudian ketemu lagi dengan pemerintah, setelah itu adalah fungsi pengawasan. Nah, pengawasan dilakukan dengan dua hal. Satu adalah audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memastikan syariah compliance-nya, dan kemudian audit keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Lah, ini fungsi pengawasan. Dan yang selanjutnya ketemu sama pemerintah lagi. Namanya adalah sanksi administratif. Maka dari sekian siklus proses bisnis tadi, Mbak Elvina, itu artinya kewenangan pemerintah di sini sangat besar sekali. Itu kan, untuk memastikan bagaimana penyaluran dana zakat itu betul-betul efektif. Berarti diawasi ya? Ya, mulai dari pendirian, ketika pendirinya ada di sini, maka sanksinya ada di kami juga. Nah, disinilah kemudian membuktikan fungsi pemerintah dalam hal pengawasan. Nah, pengelolaan zakat itu yang hari ini mempunyai resiko yang paling tinggi, itu sebenarnya ada di pendistribusian. Resikonya lebih kepada proses distribusinya, ya, jadi penyalurannya. Kan, betul. Jadi kan kalau kita dalam manajemen organisasi itu kan kita mulai dari proses perencanaan dulu ya. Setelah perencanaan masuk siklus kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan itu meliputi dua. Satu pendistribusian dan yang kedua adalah pendayagunaan. Ini ada cut off-nya. Tapi hari ini banyak yang belum memahami kaitannya dengan demarkasi atau batasan antara proses pendistribusian dan dengan pendayagunaan. Lah, pembedanya sederhana, Mbak Elvina. Apa itu? Jadi pembedanya itu satu saja. Kalau pendistribusian itu adalah kebutuhan dasar mustahik. Artinya apa? Sekolah, mangan, atau madang, atau apa? Bahasanya banyak ya kalau di Jawa Timur itu kan. Pokoknya wakai lah. Lalu kemudian ada lagi di situ kebutuhan dasar itu mungkin kawin juga mungkin ya kebutuhan dasar ya di sini ya. Nah, bisa jadi. Lah, sandang, pangan, papan. Ini disebut kebutuhan dasar. Hak-hak untuk orang sehat, hak untuk pendidikan. Nah, kalau kemudian pendistribusian ini belum selesai gitu ya, artinya masih ada orang yang masih butuh makan, butuh sekolah, maka pendayagunaan tidak boleh dilakukan. Lah, pendayagunaan boleh dilakukan ketika kebutuhan dasar mustahik tadi itu sudah selesai. Nah, pertanyaannya hari ini ada angka 24 juta orang yang hari ini dalam kategori yang miskin. Maka seyogianya seluruh lembaga amil zakat termasuk Basnas, Basnas dan LAS ini mulai mereorientasi proses perencanaan itu kembali lagi kepada mustahik pada fakir dan miskin. Nah, pendayagunaannya boleh dilakukan, tapi sekali lagi tetap memprioritaskan pendistribusian. Nah, pengelolaan ini yang kemudian saya katakan menjadi sangat penting, karena pengelolaan itu dimulai dari proses perencanaan sampai pelaporan. Nah, ketika pelaporan, disitulah kemudian ketemu dengan Kementerian Agama. Peran pemerintah di situ muncul. Ya, pengawasan. Nah, kira-kira di situ, Mbak. Berbicara soal pengelolaan, apakah sejauh ini pengelolaan zakat itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Gus? Ya, ini pertanyaan menarik ya ini, prinsip syariah. Ya, tentu dalam beberapa madhab selalu kita kenal dengan beragam khilafiyah ya. Tentunya kita
ketika sudah ada undang-undang, di situ telah diatur karena undang-undang ini sudah memenuhi unsur syar'inya sebenarnya. Ada prinsip-prinsip umum yang kemudian dijaga, dan di situ sebenarnya prinsip syariah yang paling kita kedepankan adalah dua hal yang paling kelihatan. Ketika orang berzakat dan berinfak, maka penting untuk menjadi dicatatkan. Oh, Jadi syarat administrasinya itu adalah pencatatan. harus didata, dicatat. Misalnya nama Mbak Elvina, zakatnya sekian. Ini harus dicatat di situ itu. Dan kemudian ketika disalurkan ke X misalnya, ini juga harus dicatat. Nah, flow ini, ya kan, seperti jenengan kalau mau belanja kan itu kan, dikasih uang sama suami misalnya ya, kan harus Buat dicatat apa, nih. kemana. Iya kan. Nah, itu kan flow-nya kayak Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu kan harus ada invoice-nya gitu kan. Maka ketika bagaimana LAS dan Basnas tidak rapi dalam proses pencatatan, maka ada resiko pidana di situ. Ada resiko pidana juga Ya, yang diatur oleh undang-undang. Maka menjadi penting akuntabilitas itu menjadi muatan bagaimana Basnas dan LAS itu menyusun laporan. Maka laporan itu harus memuat akuntabilitas dan kinerja. Nah, kira-kira demikian, Mbak Elvina. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa lembaga itu juga proses struktural pemerintahnya itu berjalan dengan tepat sasaran. Iya, Terus iya. kalau berkaitan dengan transparansi pengelolaan sejauh Iya. ini, transparansi itu seperti apa sistemnya, Gus? Ya, ini sebenarnya kalau bicara resiko banyak ya, termasuk dalam hal transparansi. Hari ini kenapa kemudian negara hari ini sangat berkepentingan ya, Iya. bicara isu transparansi ya, apalagi ini bicara filantropi Islam, zakat, infak dan sedekah yang tanggung jawabnya itu tidak hanya ke manusia tapi juga ke Tuhan kan gitu kan, ke Dunia Gusti dan Allah akhirat kan, ya, dunia misalnya. dan akhirat. Maka kembali lagi tadi itu kan kenapa prinsip lembaga amil itu harus tetap amanah ya. Amanah dan syariat Islam itu ditaruh di atas. Ini hubungannya sama pangeran loh duit ini kan itu kan. Maka Anda harus betul-betul amanah. Ada beberapa masalah yang saya pikir kemudian akhirnya pemerintah hari ini melakukan intervensi dengan menggunakan proses pengendalian berbasis perencanaan yang kita katakan namanya data Reksosek, data registrasi sosial ekonomi, yang dimana di situ kami pemerintah mungkin akan melakukan intervensi dalam hal untuk bagaimana Basnas dan LAS ini memanfaatkan data kemiskinan yang ada di situ. Oke. Nah, ini bagian dari data kemiskinan tadi ya, ya, Gus. betul lah. Ini bagian dari cara pemerintah untuk lebih mendorong Basnas dan LAS ini untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Nah, ini menjadi penting bagi kami mungkin di proses data ini yang hari ini jangankan di ZIS dan DSKL ya, mungkin ada banyak bagaimana bantuan dari pemerintah hari ini cenderung tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Ya, ada cukup ya, kita sering mendengar itu ya, bansos dan lain sebagainya. Nah, mungkin ke depan Reksosek ini menjadi bagian atau kemudian data kemiskinan ini menjadi bagian data tunggal yang akan dimanfaatkan oleh Kementerian Agama. Tapi posisi ini Kementerian Agama regulator ya, sekali lagi kan, operatornya adalah Basnas dan Para LAS. lembaga amil zakat. Betul, Jadi betul. sebagai khususnya ini Kementerian Agama sebagai pemerintah ini lebih kepada pengawasan, pengelolaan Iya. dan lain sebagainya. Baik. Gus, nanti akan kita Pengawasan atau ini Mbak Elvina, pendisiplinan. Oh, oke, siap. Ada pendisiplinan melalui audit itu tadi, guys. Ya, Baik, Gus, ya, nanti ya. akan kita lanjutkan lagi Baik, di baik. segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Zakat dan Wakaf Corner. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Gus Ahmad Syauqi. Gus, tadi sudah sempat disampaikan terkait pengelolaan dari pemerintah, bagaimana berusaha untuk mendisiplinkan para lembaga amil zakat agar zakat ini Melakukan bisa pengawasan bersih. melakukan pengawasan, Iya. pengawasan dan mendisiplinkan juga. Dan yang terpenting mungkin masyarakat juga ingin lebih mengetahui apakah zakat ini bisa dikatakan berdampak. Berdampak yang dimaksud ini bagaimana, Gus? Ya, jadi kembali lagi ke Quran ya. Quran itu kan sudah
memastikan ada 8 asnaf. Pasti fakir dan miskin. Jadi kalau kemudian kita bicara terkait dengan metodologi penghitungan kemiskinan, itu ada kelompok fakir. Ini artinya kalau kemudian kalau tidak salah ini adalah miskin ekstrim. Itu ada angka 1% itu di sini. Ini lalu kemudian ada miskin, kemudian rentan. Nah, kalau hak kifayah kita itu kurang lebih ada di desil 4. Nah, game changernya di mana? Pertanyaannya. Tantangan kita ini hari ini yaitu tadi kembali kepada 24 juta orang yang hari ini dalam posisi yang sedang ingin membutuhkan bantuan. Oke ya. Apakah ya membutuhkan bantuan segitu banyaknya orang? Iya. Apakah mereka merasakan dampaknya begitu? Betul. Lah, di dalam undang-undang positioningnya sudah jelas tadi bahwa dua tujuan undang-undang tadi itu adalah kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Pertanyaannya Mbak Elvina tadi itu menjadi menarik. Siapa sih hari ini yang sudah dibantu oleh zakat, infak, dan sedekah? Apakah masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya? Begitu. Hari ini sudah banyak program dan saya menyambut positif apa yang sudah dilakukan oleh Basnas dan ataupun LAS ya. Tapi memang kepentingan kita dalam konteks teknokrasi negara tentunya hari ini kita harus inline dengan kepentingan asacitanya Pak Prabowo Subianto misalnya. Nah, bahwa salah satu yang perlindungan adaptif yang menjadi orientasi dari RPJPN hari ini tentunya adalah mengintervensi ya kan sekitar sampai di angka 0,4% pada tahun 2045 nanti. Maka dalam jangka waktu menjangkau sampai 2045 pilihannya harus ada baseline di situ. Berapa sih target yang harus ditentukan dalam tiap siklus 5 tahun atau RPJPN-nya? Maka disinilah kemudian momentum di mana kemudian dalam hal ini pemerintah yang dalam kapasitas konteks kepentingan zakat ini adalah Kementerian Agama, tentu sebagai regulator harus memikirkan zakat berdampak. Kembali lagi kan, siapa yang kemudian akan kita intervensi? Maka pemanfaatan data tunggal yang hari ini sudah ditetapkan, gabungan antara Reksosek, P3KE, DTKS ini menjadi DTSEN. DTSEN itu kan, yang baru kemudian muncul impresnya. Nah, ini kita dorong Basnas dan LAS paling tidak mampu mengintervensi di angka 1% tiap tahunnya. Dengan menggunakan data yang sudah tersedia. Lah, kenapa sih harus digunakan data? Karena untuk menghindari anomali, untuk menghindari tepat dan tidaknya sasaran yang kemudian menjadi kepentingan mustahik di sini. Nah, ketika kemudian data ini terukur, Mbak Elvina, maka dalam konteks pengawasan atau pengendalian nanti enak nih, karena sudah banyak sistem di situ kan. Basnas A, Basnas C, LAS A, LAS C ini mungkin akan bisa kita ukur. Perannya nama-nama siapa aja itu sudah ada di sistem di situ itu kan. Transparansinya ada. Transparansinya ada. Kebutuhan by name, by address-nya terukur. Penerima nih cetol. Sopo gitu kan. Tepat sasaran. Jelas fakirnya, jelas miskinnya di situ. Nah, saya pikir ini yang menjadi penting. Kemarin kita hitung, misalnya ada desil 1, di persentil 1 yang ternyata Indonesia itu masih di angka kurang lebih orang fakir ya ini saya katakan, itu sekitar 324.000 orang hari itu ini. Yang fakir ya Gus ya? Iya. Itu dalam kategori zakat itu masih dalam kondisi yang tidak mendapatkan bantuan LPG dan ataupun kemudian beras ya. Nah, ini masih banyak. Ini yang saya katakan bahwa kenapa data pemerintah hari ini sedang bicara terkait dengan data harus tunggal, ada satu data, itu kepentingannya adalah mengintegrasikan kepentingan kesejahteraan agar dampaknya, pemanfaatannya, pendistribusiannya jauh bisa diukur. Validasinya lebih kuat lah, kira-kira demikian. Berarti penguatannya memang harus dipastikan zakat itu tadi berdampak. Iya. Tapi sejauh ini sebagai lembaga mungkin yang di pemerintah sebagai pengawasnya, apakah mereka ini para lembaga amil zakat sudah menunjukkan bahwa mereka ini melakukan pengelolaannya ini tepat kepada sasaran, memberikan dampak yang manfaat kepada masyarakat melalui zakatnya ini tadi? Iya, ini
Mbak Elvina, beberapa yang kita audit, misalnya, memang kami masih menemukan problem, misalnya lemahnya kebijakan pemerintah ya, dan kemudian lemahnya kapabilitas lembaga dalam hal untuk melakukan pengelolaan. Jadi hari ini maka kita coba merumuskan roadmap terkait dengan penguatan tata kelola kebijakan zakat yang di dalamnya adalah bagaimana pemerintah juga ikut mendorong kapabilitas lembaga zakat ini terus dan berbasis terhadap orientasi penanggulangan kemiskinan. Nah, hasil audit kami juga memang kami akui ada beberapa resiko di dalamnya. Resiko yang terjadi ada ya Gus? Ada, resiko ada, dan kami tidak mengungkiri. Dan kemudian tentu dalam kapasitas sebagai pemerintah, hari ini juga tetap mendorong agar melalui audit itu kami mampu memotret dan melakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja lembaga amil zakat dan ataupun Basnas di situ. Antisipasi yang dilakukan untuk menghadapi resiko-resikonya, Gus? Iya, tentu yang pertama adalah penguatan kelembagaan. Oke. Karena tadi kan sudah dijelaskan ya skema tadi itu bahwa fungsi manajemen itu ada di Basnas dan Las. Pemerintah ini hanya memberikan recognize saja. Pemerintah hanya memberikan izin. Maka ketika izin ini diberikan, pemerintah juga harus memastikan sejauh mana pelaporan yang menjadi kewajiban mereka yang akan sampai kepada menteri, yang kemudian dengan tools audit untuk meyakini sejauh mana atas pengelolaan ini betul-betul efektif atau tidak. Berapa intervensi yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan, dan sejauh mana kemudian berapa rupiah berapa orang. Nah, ini siapa orangnya? Maka di sini nanti pengawasan kami juga mungkin akan menggunakan tools yang namanya data tunggal tadi. Ya, jadi di situ akhirnya dampak akan sangat kelihatan ya, berapa yang diintervensi dari Basnas ataupun Las tersebut. Nah, kalau kemudian hari ini kami tidak menyaksikan karena mungkin Basnas dan Las juga memberikan datanya yang sesuai yang mungkin ya tonggoni dan lain sebagainya yang kita juga akhirnya butuh memastikan ya terkait dengan apakah mustahik dalam hal ini itu telah memenuhi kriteria fikihnya sebagai asnaf, orang yang wajib diberikan zakatnya atau tidak. Maka ini menjadi penting integrasi data atau memenuhi data ini untuk digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah menjadi basis pengawasan, oleh Basnas dan Las menjadi basis pendistribusian dan pendayagunaan, sekaligus bagi masyarakat itu mengetahui transparansinya. Oh, ternyata ada dampak loh ketika akhir tahun akhirnya kita izin kita download misalnya benar. Kita ekstrak misalnya, oh ternyata ada sekitar 200.000 nih yang diintervensi oleh zakat dan dari dana zakat, infak dan sedekah oleh Basnas A, Basnas B, Las A, Las C. Berapa sih Basnas A yang sudah berapa rupiah sih? Lah itu semua udah by sistem. Berarti melalui sistem itu tadi akhirnya semua terbaca dengan jelas begitu ya Gus. Baik, akan kita lanjutkan kembali ya Gus di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Zakat dan Wakaf Corner bersama saya Elvina Haji dan juga Gus Syauqi. Tadi sudah banyak disinggung di segmen-segmen sebelumnya dan kita sudah diberikan penjelasan oleh Gus Syauqi bahwa dalam proses pengawasan dan pengelolaan insya Allah di lembaga ini terpercaya begitu ya Gus. Nah, tapi masih banyak juga masyarakat ini yang di sekitar kita mungkin masih belum sepenuhnya kepercayaannya itu ada pada sebuah lembaga amil zakat. Beriringan dengan berbagai kasus mungkin yang pernah terjadi hingga kepercayaan itu menurun. Ini bagaimana dari untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat ini, Gus? Pertanyaannya selalu menggoda ini. Jadi hari ini pertanyaannya siklus tiap tahun kenaikan SDSKL itu di angka 10 triliun ya. Di angka sekitar? Iya, kenaikannya ini kan baik yang on balance sheet atau kemudian off balance sheet. Bahkan tahun 2025 itu data kami itu kurang lebih sekitar 51 triliun. Oke, cukup tinggi, 51. Nah, kalau kemudian dihubungkan sama jumlah
orang Muslim atau kemudian muzaki yang hari ini wajib zakat ya, dengan populasi orang Islam, maka potensi kita ini seyogyanya sudah di angka 300 sekian triliun. Harusnya capaiannya sejauh itu. Betul. Okay. Nah, artinya kan masih ada kurang banyak nih, Gus. Kurang banyak nih. Lalu kembali lagi, apa yang harus dilakukan kemudian? Nah, di satu sisi tadi kita sudah menguraikan angka kemiskinan ya. Saya pikir ini titik temu yang paling menarik ya pada momentum Presiden Prabowo ini untuk membalikan ruhnya kepada undang-undang sekali lagi. Jadi kembali kepada jalan yang benar. Apakah sebelumnya ada yang tidak sesuai dengan jalan yang benar begitu maksudnya? Ya, dalam proses manajemen selalu saja ada resiko, saya katakan ya. Baik resiko kepatuhan atau kemudian resiko hukum dan atau kemudian resiko-resiko yang lain ya. Tentu pemerintah harus tetap memaksimalkan pengawasan itu. Karena semakin kemudian fungsi pengawasan lemah, maka semakin juga memungkinkan akan terjadi fraud atau kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa jadi dilakukan oleh siapapun dalam hal ini. Maka kami dalam hal ini juga menginginkan sebenarnya Basnas dan LAS ini juga melakukan syiarnya itu tidak dalam konteks pengumpulan. Juga kemudian bagaimana negara itu hari ini kami mengatur objektivitas laporan itu disampaikan ke publik. Neraca keuangan itu wajib. Hukumnya wajib ya? Wajib disampaikan ke media. Maka di situ bagi siapapun yang tidak menyampaikan ke media, ini tentunya juga menjadi proses evaluasi di kami. Nah, karena ini bagian dari transparansi, dia menerima ZIS dan DSKL. Nah, bagaimana publik melihat transparansi ini? Maka naraca itu yang kemudian disampaikan di dalam media, yang hari ini telah diatur oleh undang-undang. Akhirnya terbaca oleh masyarakat dan transparansi itu dinilai bahwa melalui lembaga ini sudah bisa dipercaya. Untuk tapi dalam proses ini masyarakat sekitar mungkin untuk mengenalkan tentang lembaga amil zakat itu bagaimana sih agar mereka itu tetap melaksanakan zakatnya lebih baiknya itu di lembaga begitu loh. Iya, jadi memang Mbak Elvina itu kan perspektif amil itu dalam undang-undang itu kan bentuknya lembaga ya. Satu yang namanya Badan Amil Zakat Nasional, yang kedua namanya Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat. Jadi dua-duanya ini perspektifnya adalah badan hukum. Oke ya. Maka kenapa sih harus badan hukum itu kan? Sekali lagi kembali lagi ke prinsip kepastian hukum tadi. Kami harus memastikan nih bahwa para muzaki dan mustahik ini betul-betul mendapatkan haknya. Kami melakukan perlindungan hukum kepada para muzaki yang menyalurkan zakatnya. Jangan sampai orang yang sudah berniat baik ini zakatnya nanti tidak disalurkan dengan baik. Nah, begitupun juga mustahiknya yang seyogyanya dapat tidak dapat. Nah, ini kembali lagi nih kemudian kan fungsi kontrol kan sekali lagi. Nah, karena pemerintah dalam hal ini yang memberikan assurance, artinya jaminan atas kelembagaannya, maka kami juga tentunya melakukan proses evaluasi kan atas tata kelola yang sudah dilakukan Basnas dan LAS. Dari pengawasan yang dilakukan, apakah akhirnya muncul sebuah inovasi-inovasi dari pemerintah? Ada, Mbak Elvina, termasuk kami hari ini sedang melakukan e-audit ya. Oke, berarti ada program sudah ada e-auditnya. Ya, e-audit syariah. Modelnya hybrid nih, nah, tentu ke depan kita kan harus lebih adaptif, lebih agile, ya kan, sehingga kemudian hari ini saja, ini prosesnya kan juga hampir saya kayak bank ya, ya kan, karena yang dikelola itu kan uang ya, gitu kan, maka tentu apapun punya resiko yang tinggi. Mungkin dengan adanya sistem e-audit biar semakin mempermudah dalam proses pengawasan pemerintah begitu ya, Gus. Baik Gus, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang terakhir. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner.
Pemirsa, kembali lagi dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Di segmen yang terakhir ini kita akan bahas bersama dengan Gus Syauqi bagaimana sih peran pemerintah khususnya dalam proses pengawasan kepada seluruh lembaga amil zakat ini, biar dipastikan bahwa mereka sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya, tidak ada yang melenceng atau lain sebagainya. Iya, jadi gini loh Mbak, di undang-undang itu kan sudah jelas fungsi pembinaan dan pengawasan. Ini kan satu paket. Kata-kata ini di satu bab di undang-undang. Lalu kemudian di situ pertanyaannya siapa saja sih yang melakukan pembinaan dan pengawasan, gitu ya. Jadi unsur pembina dan pengawasan adalah yang mengangkat tadi itu. Nah, kenapa kemudian zamannya Kanjeng Nabi itu, ya kan, amil itu harus diangkat oleh pemerintah, penguasa saat itu. Nah, maka di dalam hal ini Basnas misalnya ya. Kenapa kemudian rumahnya ditetapkan oleh Kementerian Agama, orangnya itu diangkat oleh gubernur. Misalnya Mbak Khofifah nih di Jawa Timur nih, Basnas Provinsi Jawa Timur. Ya Mbak Khofifah atau kemudian Bu Gubernur yang mengangkat nih. Siapa saja di situ yang menduduki sebagai pimpinan Basnas Jawa Timur. Pilihan. Iya, berjenjang pun demikian sampai di kota kabupaten. Udah, lah. Setelah kemudian diangkat, artinya apa? Fungsi pembinaan dan pengawasan itu tidak hanya di Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu mengawasi semuanya nih. Iya kan? Secara global. Nah, betul, mulai yang pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, begitupun kemudian yang gubernur, bupati, dan wali kota itu punya tanggung jawab di undang-undang itu juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, pembinaan apa saja meliputi 3 hal, edukasi, literasi, dan kemudian sosialisasi. Nah, ada satu lagi fungsi pemerintah, yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, ini peran pengaduan nih, dalam rangka untuk bagaimana masyarakat ikut mengontrol kinerja, memperbaiki, memberikan masukan, dan tentunya juga, ini kenapa sih Mbak tadi itu harus di bupati dan wali kota dan gubernur, dan ada di menteri? Karena ada irisan kepentingan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Lah, misalnya Jawa Timur atau Sidoarjo, Surabaya kan, loh ada sejumlah sekian orang yang miskin di sini. Ya kan? Maka Basnas, duitku nggak cukup Ki. Kan kira-kira ngono kan? Tolong dong zakat, infak dan sedekahnya itu dibantu ke sana dong. Kami nggak cukup nih, kan tentunya pemerintah juga punya keterbatasan. Saling bersinergi. Iya, lah kenapa kemudian akhirnya yang ngangkat itu bupati, wali kota dan gubernur. Ini loh yang saya katakan, ada resiprositas di sini, ada nilai kesejahteraan dan nilai ilahiyah yang kemudian berbarengan dalam konteks zakat. Maka disitulah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, baik itu Kementerian Agama, bupati, wali kota serta gubernur, tentu sangat mutlak tetap harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan. Baik Gus, yang terakhir mungkin bisa disampaikan kepada Gus Syauqi pesan kepada masyarakat ataupun khususnya lembaga amil zakat. Silahkan Gus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elvina. Saya tentunya dalam hal ini sebagai Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan, dan kami tentu ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, khususnya Basnas dan LAS, untuk terus yang pertama adalah memperbaiki kebijakan, tata kelola, data, mustahik, dan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ada di masing-masing. Karena itu menjadi bagian dari prinsip yang sudah diamanahkan oleh undang-undang, bahwa lembaga amil zakat dan Basnas tetap harus memenuhi unsur-unsurnya yang diantaranya adalah amanah dan tetap akuntabel. Maka bagi masyarakat tentunya kami juga berharap berzakatlah pada lembaga-lembaga Basnas dan ataupun LAS yang tentunya telah mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, karena, dan yang terakhir ini, karena semakin berzakat, maka
negara akan semakin bermartabat. Masya Allah. Semakin berzakat, masyarakat akan mendapatkan manfaat. Oh, Masya Allah, begitu luar biasanya manfaat zakat yang bisa diterima langsung. Semakin banyak zakat, insya Allah semakin banyak keberkahan, kemaslahatan untuk negeri kita. Begitu ya, Gus. Tapi satu lagi, ketika zakat ini manfaat, maka masyarakat dan negara kuat. Oh, Masya Allah. Begitu besar dampaknya berarti ya, Gus. Baik, terima kasih ya, Gus, atas ilmunya hari ini. Berkah manfaat, sehat selalu, Gus Syauqi. Terima kasih. Baik, pemirsa TV 9, saya sudah kebersamaan kita dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Saya Alvin Haji mohon undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.